keputusan juga. Yang ketiga, pemirsa, terkait dari laporan Komisi 11 DPR RI yang akan menyampaikan hasil dari fit and proper test dari calon dari Deputi Gubernur Bank Indonesia, dan nantinya juga akan dilanjutkan dengan fit and proper test. Dan pemirsa, dapat saya laporkan juga terdapat agenda tambahan pada hari ini, yaitu terkait dengan penyampaian 8 poin percepatan reformasi Polri, dan juga terdapat penggantian Hakim Konstitusi MK atas usulan dari DPR RI. Dan pemirsa, nampak juga dari pimpinan DPR RI, Bapak Saan Mustafa telah memulai rapat kali ini, dan tanpa berlama-lama pemirsa, selamat menyaksikan. Nama budaya, salam kebajikan. Yang terhormat para anggota Dewan Perwakilan Rakyat, hadirin yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini, atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami menyampaikan duka cita yang mendalam atas bencana banjir di wilayah Jakarta, Tangerang, Bekasi, musibah tanah longsor di Kabupaten Bandung Barat, dan lainnya, serta kecelakaan pesawat ATR 42500 yang jatuh di kawasan Gunung Balus Saruang, Sulawesi Selatan. Semoga para korban yang meninggal dunia mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. DPR RI mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk mengambil langkah cepat dan terkoordinasi dalam penanganan darurat, pemulihan pasca bencana, serta meningkatkan upaya mitigasi guna meminimalkan resiko kejadian serupa di masa mendatang. Menurut catatan dari Sekretariat Jenderal DPR RI, daftar hadir pada permulaan rapat paripurna DPR RI hari ini telah ditandatangani oleh 220 orang yang hadir dan 119 orang yang izin dari 580 anggota DPR RI, dan dihadiri 339 dari 580 anggota DPR RI dari seluruh fraksi yang ada di DPR RI. Dengan demikian, quorum telah tercapai, dan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perkenankan kami selaku pimpinan Dewan membuka rapat paripurna DPR RI yang ke-12 masa persidangan 3 tahun sidang 2025-2026 hari Selasa tanggal 27 Januari 2026, dan kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Hadirin yang kami hormati, marilah kita berdiri dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
Hadirin, kami persilahkan untuk duduk kembali. Sidang Dewan yang kami hormati, sesuai dengan hasil keputusan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI antara pimpinan DPR dan pimpinan fraksi-fraksi tanggal 19 Januari 2026, acara rapat paripurna hari ini adalah: 1. Laporan Komisi 2 DPR RI atas uji kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 8 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota Bajnas dari unsur masyarakat dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sidang Dewan yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat 1 dari pimpinan Komisi 3 DPR RI nomor B55 tanggal 26 Januari 2026 perihal usulan penggantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari unsur lembaga DPR dan nomor B57 tanggal 26 Januari 2026 perihal percepatan reformasi Polri untuk diagendakan dalam rapat paripurna terdekat. 2. Surat dari pimpinan Komisi 8 DPR RI nomor B-864 tanggal 21 Januari 2026 yang menyampaikan permintaan penjadwalan ulang laporan Komisi 11 DPR RI tentang hasil pembahasan calon anggota Bajnas Komisi 8 dari unsur masyarakat diagendakan pada rapat paripurna berikutnya. Berkenaan dengan hal itu, kami meminta persetujuan fraksi-fraksi untuk perubahan agenda rapat paripurna hari ini menjadi sebagai berikut. 1. Laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 2. Laporan Komisi 3 DPR RI atas usul penggantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 3. Laporan Komisi 2 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. 4. Laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Sekarang kami akan menanyakan kepada sidang Dewan yang terhormat, apakah acara rapat tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Sidang Dewan yang kami hormati, perlu kami beritahukan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat-surat dari Presiden Republik Indonesia, yaitu 1. Nomor R66 tanggal 29 Oktober 2025 hal permohonan pertimbangan calon anggota Badan Amil Zakat Nasional Bajnas. 2.
nomor R69 tanggal 20 November 2025, hal calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. 3. Nomor R72 tanggal 27 November 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. 4. R74 tanggal 28 November 2025, hal penunjukan wakil pemerintah untuk membahas rancangan undang-undang tentang statistik. 5. R02 tanggal 15 Januari 2026, hal calon deputi gubernur Bank Indonesia. Selain surat-surat dari Presiden, pimpinan DPR juga telah menerima surat-surat dari DPD RI, yaitu A. Nomor PG 00 tanggal 29 Agustus 2025, hal penyampaian hasil pengawasan DPD RI. B. Nomor LG 02.01 tanggal 29 Agustus 2025, hal penyampaian pertimbangan DPD RI. Serta surat dari Menteri Pertahanan Republik Indonesia nomor B/2875 tanggal 24 November 2025, hal permohonan persetujuan hibah Al-Palhankam dari luar negeri. Surat-surat tersebut telah dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib dan mekanisme yang berlaku. Perlu kami sampaikan pula bahwa pimpinan DPR RI juga menerima surat dari Presiden nomor R75 dan R76 tanggal 30 Desember 2025, hal penyampaian nama-nama calon anggota Dewan Pengawas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari unsur pekerja, unsur pemberi kerja, dan unsur tokoh masyarakat. Berdasarkan pasal 256 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang tata tertib DPR, kami meminta persetujuan praksi-praksi terhadap pembahasan kedua surat tersebut ditugaskan ke Komisi 9 DPR RI. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara pertama rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri dan laporan Komisi 3 DPR RI atas usul pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami mempersilahkan kepada Ketua Komisi 3 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Habibur Rahman SHMH untuk menyampaikan laporan Komisi 3 DPR RI atas pembahasan hasil percepatan reformasi Polri dan laporan Komisi 3 DPR RI atas usul pergantian hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pimpinan DPR RI, yang terhormat Bapak Ibu anggota DPR RI, serta hadirin yang kami muliakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya kita bisa menghadiri acara yang penting ini. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, Komisi 3 DPR RI menjalankan fungsi legislasi, pengawasan anggaran, menilai bahwa tantangan kelembagaan dan kinerja penegakan hukum saat ini sudah mencapai tahap yang memerlukan pembenahan komprehensif. Data dan temuan dari berbagai lembaga serta hasil rapat dengar pendapat umum Komisi 3 DPR RI dengan masyarakat menunjukkan persoalan mendasar, yaitu persoalan kultur. Kondisi ini memperlihatkan bahwa problem informasi tidak sekedar teknis tetapi bersifat kultural. Evaluasi kinerja Polri tidak bisa hanya diukur dari capaian penegakan hukum dan statistik keamanan semata, namun pembenahan kultur organisasi dan perilaku aparat di lapangan, serta aspek krusial yang menentukan tingkat kepercayaan terhadap institusi Polri. Dalam konteks tersebut, kebutuhan akan reformasi sistemik terhadap kepolisian menjadi semakin mendesak. Reformasi tidak hanya diarahkan pada pembaruan regulasi, tetapi juga pada pembenahan tata kelola, penguatan pengawasan internal dan eksternal, peningkatan kapasitas SDM, dan transformasi budaya kerja agar lebih berorientasi pada keadilan dan kepentingan politik. Komisi 3 DPR RI memastikan proses evaluasi dan pembenahan berjalan secara terukur dan berkelanjutan. Pimpinan dan anggota DPR RI yang terhormat, pada hari Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI melakukan rapat kerja dengan Kapolri dengan agenda evaluasi capaian kinerja, dan pada saat tersebut kita membuat kesimpulan yang relevan dengan dinamika yang terjadi beberapa hari ini, yaitu tuntutan akan reformasi Polri. Kita telah membuat kesimpulan keputusan rapat kerja, yaitu 8 poin percepatan reformasi Polri. Sebagai berikut saya bacakan. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa kedudukan Polri berada di bawah Presiden langsung dan tidak berbentuk kementerian yang dipimpin oleh Kapolri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR RI, sebagaimana diatur pasal 7 TAP MPR RI nomor 7/MPR tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua, Komisi 3 DPR RI mendukung maksimalisasi kerja Kompolnas untuk membantu Presiden dalam menetapkan arah kebijakan Polri dan memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana diatur pasal 8 TAP MPR nomor 7 tahun 2000. 3. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa penugasan anggota Polri untuk menduduki jabatan di luar struktur organisasi Polri bisa dilakukan berdasarkan Perpol nomor 10 tahun 2025 karena sudah sesuai dengan pasal 30 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 dan materi tersebut akan dimasukkan dalam perubahan Undang-Undang Polri. 4. Komisi 3 DPR RI akan memaksimalkan pengawasan terhadap Polri berdasarkan pasal 20A Undang-Undang Dasar 1945 dan meminta pengawasan internal Polri diperkuat dengan terus menyempurnakan Biro Wasidik, Inspektorat, dan Propam. 5. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran Polri yang saat ini dilaksanakan dengan prinsip berbasis akar rumput atau bottom up, yaitu diawali dari usulan
kebutuhan dari masing-masing Satker jajaran Polri yang disesuaikan dengan pagu anggaran dari Kementerian Keuangan, mulai dari pagu indikatif, pagu anggaran, dan alokasi anggaran sampai menjadi DIPA Polri dengan mempedomani mekanisme penyusunan anggaran yang diatur dalam PMK nomor 62 tahun 2023 dan PMK nomor 107 tahun 2024 sudah sangat sesuai dengan semangat reformasi Polri dan harus dipertahankan. 6. Komisi 3 DPR RI meminta agar dalam melakukan reformasi Polri dititik beratkan pada reformasi kultural, dimulai dengan perbaikan maksimal kurikulum pendidikan kepolisian dengan menambahkan nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia dan demokrasi. 7. Komisi 3 DPR RI meminta maksimalisasi penggunaan teknologi dalam pelaksanaan tugas Polri seperti penggunaan kamera tubuh, kamera mobil saat pelaksanaan tugas, dan penggunaan teknologi kecerdasan artifisial dalam pelaksanaan pemeriksaan. 8. Komisi 3 DPR RI menegaskan bahwa pembentukan Undang-Undang Polri akan dilakukan oleh DPR RI dan pemerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta peraturan perundang-undangan yang terkait. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan Komisi 3 DPR RI mengenai 8 poin percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, kami berharap agar 8 poin percepatan reformasi Polri tersebut dapat ditetapkan dalam rapat paripurna saat ini dan menjadi keputusan mengikat antara DPR dan pemerintah, serta wajib dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan pasal 98 ayat 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Sebelum mengakhiri laporan ini, perkenankan pula kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu Komisi 3 DPR RI dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, khususnya juga jajaran sekretariat dan tenaga ahli Komisi 3, serta dukungan media massa, mahasiswa magang, dan masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 27 Januari 2025, Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua Dr. Haji Habibur Rahman SHMH ditandatangani. Berikutnya, saya izin menyampaikan laporan terkait Hakim Konstitusi. Laporan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan penggantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada rapat paripurna 27 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati pimpinan DPR RI, rekan-rekan anggota DPR RI. Yang kami hormati calon Hakim Konstitusi, sudah dihadirkan, serta hadirin yang kami muliakan. Memperhatikan keputusan DPR RI nomor 11/DPR/1/2025-2026 tentang persetujuan DPR RI terhadap penggantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Indonesia yang berasal dari usulan lembaga DPR RI atas nama Dr. Innocentius Samsul SHM Hum, Komisi 3 DPR RI memandang perlu untuk dilakukan penggantian terhadap calon Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dalam keputusan RI tersebut untuk kepentingan konstitusional lembaga DPR RI. Komisi 3 DPR RI memandang saat ini perlu adanya penguatan dalam lembaga Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjaga marwahnya dengan kembali pada pelaksanaan tugas dan fungsinya yang hakiki.
Oleh karena itu, Komisi 3 DPR RI menilai sangat penting adanya sosok hakim konstitusi yang memiliki pemahaman hukum yang komprehensif serta rekam jejak yang cemerlang dalam dunia hukum sehingga dapat menjadi sosok penting dalam mengembalikan marwah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Pada Senin 26 Januari 2026 kemarin, Komisi 3 DPR RI telah melakukan pembahasan calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Berdasarkan pandangan dan pendapat fraksi-fraksi yang disampaikan dalam rapat tersebut, Komisi 3 DPR RI pada akhirnya memutuskan menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Hum sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota DPR RI yang kami hormati, demikian laporan dan pandangan Komisi 3 DPR RI mengenai pembahasan penggantian calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usulan Lembaga DPR RI. Pada kesempatan ini, Komisi 3 DPR RI memandang perlunya kehadiran hakim konstitusi yang berkapasitas tinggi, profesional, dan kredibel menjalankan tugas dan fungsinya. Komisi 3 DPR RI telah secara selektif melakukan pembahasan terhadap calon hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Lembaga DPR RI dan telah menghasilkan keputusan sebagaimana dijelaskan di atas. Oleh sebab itu, kami berharap agar hakim konstitusi terpilih dapat ditetapkan dalam rapat paripurna hari ini dan selanjutnya ditetapkan oleh Presiden. Demikian laporan kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 27 Januari 2025. Pimpinan Komisi 3 DPR RI, Ketua Dr. Haji Habibur Rahman SH.M.H. ditandatangani. Dua ya? Lupa kita. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 3 DPR RI atas hasil pembahasan percepatan reformasi Polri. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, kami menanyakan kembali kepada Sidang Dewan yang terhormat terhadap laporan Komisi 3 atas usulan pengganti Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang menyetujui Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH.M.Hum sebagai Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sekaligus mencabut keputusan DPR RI nomor 11 DPR RI 1/2025-2026 tentang persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap pergantian Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang berasal dari usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Apakah dapat disetujui?
Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon hakim konstitusi usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Untuk itu kami persilahkan maju ke depan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon hakim konstitusi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Semoga dengan terpilihnya Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum dapat menjalankan tugas dengan penuh integritas, adil, amanah, dan mengayomi semua komponen bangsa. Selanjutnya, hasil persetujuan ini akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku. Sidang Dewan yang terhormat, dengan telah disetujuinya Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SH MHum sebagai calon hakim konstitusi usulan Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dapat kami informasikan bahwa pimpinan Dewan telah menerima surat dari DPP Partai Golkar nomor B-9-3/DPP-Golkar-2026 tanggal 26 Januari 2026 perihal pergantian antar waktu pimpinan DPR RI dari Partai Golkar sisa masa jabatan 2024-2029. Berkenaan dengan itu, kami meminta persetujuan dari fraksi-fraksi untuk diagendakan pemberhentian Wakil Ketua DPR RI
dan penetapan pengganti Wakil Ketua DPR RI pada akhir rapat paripurna hari ini. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Sebelum memasuki acara berikutnya, kepada calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang dan kepada para anggota Dewan agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat calon anggota Ombudsman Republik Indonesia, masa jabatan tahun 2026-2031. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara ketiga rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 2 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu kami persilahkan kepada Ketua Komisi 2 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji M. Rifki Jani Karsayuda SHMH untuk melaporkan Komisi 2 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan anggota Ombudsman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pimpinan DPR RI, Bapak Ibu anggota DPR RI yang kami hormati dan muliakan, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Komisi 2 DPR RI dapat melaporkan hasil pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 di hadapan rapat paripurna DPR RI hari ini. Saudara pimpinan DPR RI yang kami muliakan, para anggota dan hadirin yang kami hormati, pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 dilaksanakan oleh Komisi 2 DPR RI berdasarkan 1 Surat Presiden Republik Indonesia nomor R69/11/2025 tanggal 20 November 2025 perihal penyampaian 18 nama calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031.
2. Rapat konsultasi pengganti rapat BAMUS DPR RI yang dilaksanakan tanggal 19 Januari 2026 dengan surat nomor T/31.11.01/01/2026 tanggal 20 Februari 2026 perihal penugasan untuk membahas calon anggota Ombudsman Republik Indonesia kepada Komisi 2 DPR RI. Guna menindaklanjuti penugasan tersebut, Komisi 2 DPR RI telah melaksanakan serangkaian kegiatan untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang dimulai pada tanggal 21 Januari 2026 melalui rapat internal dengan agenda pembahasan dan penugasan rapat konsultasi pengganti BAMUS kepada Komisi 2 DPR RI untuk membahas mekanisme, tatib, dan jadwal. Pada tanggal yang sama, Komisi 2 DPR RI telah melakukan konferensi pers sebagai bagian dari kewajiban Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia untuk memberitahukan kepada masyarakat, publik, serta mendapatkan feedback dari masyarakat terhadap 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia yang akan dilakukan uji kepatutan dan kelayakan. Pada tanggal 26 Januari 2026, Komisi 2 DPR RI telah melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia dengan hasil sebagai berikut. Dari hasil uji kelayakan dan kepatutan tersebut, kami menetapkan 9 anggota Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031 sebagai berikut. Bagi nama yang saya sebutkan, saya perkenankan untuk berdiri. 1. Abdul Ghaffar. 2. Fikri Yasin. 3. Heri Susanto. 4. Manajer Nasution. 5. Nuzran Joher. 6. Partono. 7. Rahmadi Indra Tektona. 8. Robertus Na Endi Jaweng. Dan terakhir 9. Syafrida Rahmawati Rasahan. Berdasarkan pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, susunan keanggotaan Ombudsman RI terdiri dari 1 orang ketua merangkap anggota, 1 orang wakil ketua merangkap anggota, dan 7 orang anggota. Maka Komisi 2 DPR RI memilih dan menetapkan Saudara Heri Susanto sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia, didampingi Saudara Rahmadi Indra Tektona sebagai Wakil Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026-2031. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, Komisi 2 DPR RI menaruh harapan besar kepada para anggota Ombudsman Republik Indonesia terpilih agar dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan amanah yang diemban. Hal tersebut diharapkan tetap dapat terwujud meskipun Ombudsman Republik Indonesia saat ini menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari aspek regulasi, anggaran, sarana prasarana, maupun sumber daya manusia. Komisi 2 DPR RI juga berharap agar Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 senantiasa menjunjung tinggi prinsip independensi serta mengedepankan sikap non-diskriminatif dalam menangani dan menindaklanjuti laporan masyarakat atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Menghadapi tuntutan masyarakat di era digital, maka pelaksanaan tugas dan fungsi Ombudsman Republik Indonesia dalam pandangan Komisi 2 DPR RI harus mampu memanfaatkan teknologi digital agar laporan dan atau pengaduan masyarakat dilakukan secara partisipatif serta dapat ditindaklanjuti dengan responsif, cepat, dan memenuhi harapan publik. Saudara pimpinan dan anggota DPR RI yang kami muliakan, pada kesempatan ini Komisi 2 DPR RI menyampaikan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh pimpinan dan anggota Komisi 2 DPR RI yang telah melaksanakan uji kepatutan dan kelayakan secara mendalam, cermat, dan dalam suasana yang demokratis.
Komisi 2 DPR RI juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses uji kelayakan dan kepatutan ini, termasuk Sekretariat Jenderal DPR RI, Sekretaris Komisi 2 DPR RI, para tenaga ahli, insan pers, serta masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dengan memberikan masukan dan tanggapan. Demikian laporan Komisi 2 DPR RI terhadap pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 kami sampaikan di hadapan paripurna yang mulia ini. Semoga hasil proses ini dapat memperkuat peran Ombudsman Republik Indonesia sebagai lembaga pengawas pelayanan publik yang independen, profesional, dan berintegritas sebagaimana amanah undang-undang. Selanjutnya, perkenankan kami menyampaikan 9 nama terpilih dari 18 calon anggota Ombudsman Republik Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI ini untuk mendapatkan persetujuan yang selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pimpinan Komisi 2 DPR RI, Ketua tertanda Dr. Rifki Nizami Karsayuda. Nomor anggota A416. Terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 2 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 2 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 tersebut dapat disetujui. Terima kasih. Selanjutnya, kepada calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031 agar maju ke depan untuk foto bersama.
pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon anggota Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan tahun 2026-2031. Semoga dapat menjalankan amanah dengan integritas serta memperkuat pengawasan dan perbaikan pelayanan publik bagi masyarakat. Kami persilahkan kepada calon anggota Ombudsman Republik Indonesia untuk meninggalkan ruang sidang. Kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia, kami persilahkan untuk memasuki ruang sidang. Dan kepada para anggota Dewan, diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini, rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Yang terhormat calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Marilah kita memasuki acara selanjutnya, rapat paripurna Dewan hari ini, yaitu laporan Komisi 11 DPR RI atas hasil uji kelayakan terhadap calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Untuk itu, kami persilahkan kepada Ketua Komisi 11 DPR RI yang terhormat Saudara Dr. Haji Muhammad Misbakun SHMH untuk menyampaikan laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dilanjutkan dengan pengambilan keputusan. Laporan Komisi 11 DPR RI, hasil pembahasan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna DPR RI. Dibacakan oleh Ketua Komisi 11 Dr. Muhammad Misbakun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang berbahagia. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, hadir dalam rapat paripurna DPR RI dalam keadaan sehat walafiat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan. Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri dari Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan para Deputi Gubernur. Dalam struktur ini,
Deputi Gubernur merupakan bagian integral dari pimpinan tertinggi Bank Sentral Republik Indonesia dan memiliki kedudukan strategis sebagai anggota Dewan Gubernur. Secara hukum, Dewan Gubernur merupakan organ kolektif yang menjalankan seluruh tugas dan wewenang Bank Indonesia, sehingga Deputi Gubernur secara langsung terlibat dalam perumusan, pembahasan, dan penetapan kebijakan Bank Sentral. Sesuai ketentuan pasal 41 ayat 1 dalam pasal 9 angka 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan mengamanatkan Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur diusulkan dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia dengan persetujuan DPR RI. Berdasarkan rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 19 Januari 2026 menyetujui pembahasan uji kelayakan atau fit and proper test calon Deputi Gubernur Bank Indonesia ditugaskan kepada Komisi 11 DPR RI. Dewan Sidang yang terhormat, rapat internal Komisi 11 DPR RI tanggal 20 Januari 2026 telah memutuskan untuk dilaksanakan uji kelayakan fit and proper test atas usulan Deputi Gubernur Bank Indonesia. Adapun pelaksanaannya sebagai berikut. 1. Pada tanggal 23 Januari 2026, uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Dr. Solihin M. Huro, SE, MAE, MA, Asisten Gubernur, saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia. 2. Pada tanggal 26 Januari 2026, uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Diki Kartikoyono, SE, AKT, MSPM, Asisten Gubernur, saat ini menjabat sebagai Kepala Departemen Kebijakan Pembayaran Bank Indonesia. 2. Thomas A.M. Jiwanono, BAMA, saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia. Selanjutnya, rapat internal Komisi 11 DPR RI tanggal 26 Januari 2026 memutuskan secara musyawarah mufakat untuk menyetujui Saudara Thomas A.M. Jiwandono, BAMA, sebagai calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031. Saudara pimpinan dan hadirin yang kami hormati, demikian laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan dan kepatutan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Selanjutnya kami meminta agar rapat paripurna DPR RI hari ini dapat memberikan persetujuannya. Atas perhatian pimpinan dan seluruh anggota DPR RI, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.
terima kasih kami ucapkan kepada pimpinan Komisi 11 DPR RI yang telah menyampaikan laporannya. Sidang Dewan yang kami hormati, sekarang perkenankan kami menanyakan kepada Sidang Dewan yang terhormat, apakah laporan Komisi 11 DPR RI terhadap hasil uji kelayakan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya kami perkenalkan calon Deputi Gubernur Bank Indonesia terpilih untuk periode 2026-2031, Saudara Thomas A.M. Jiwandono, BAMA. Kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia agar maju ke depan untuk foto bersama. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia. Semoga amanah ini dapat dijalankan dengan penuh integritas dan kebijaksanaan, serta memberikan kontribusi nyata dalam memperkuat kebijakan moneter, menjaga stabilitas keuangan, dan mendukung perkembangan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Kami persilahkan kepada calon Deputi Gubernur Bank Indonesia untuk meninggalkan ruang sidang, dan kepada para anggota Dewan diminta agar tetap di tempatnya masing-masing untuk mengikuti acara selanjutnya. Dengan ini rapat kami skor. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Dengan ini skor rapat kami cabut, rapat paripurna Dewan kita lanjutkan kembali. Sidang Dewan yang terhormat, hadirin yang kami muliakan. Sebagaimana telah diputuskan pada awal rapat paripurna hari ini, mari kita memasuki agenda penetapan pemberhentian Wakil Ketua DPR RI dan penetapan penggantian Wakil Ketua DPR RI. Berdasarkan ketentuan pasal 39 Peraturan DPR RI nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib
yang mengatur mengenai tata cara pemberhentian pimpinan DPR RI karena mengundurkan diri dari jabatan sebagai pimpinan DPR RI, maka perlu menetapkan pemberhentian saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM dari jabatan Wakil Ketua DPR RI, Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Untuk itu, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat, apakah dapat disetujui? Terima kasih. Selanjutnya, surat dari DPP Partai Golkar dimaksud juga menyampaikan usulan penggantian Wakil Ketua DPR RI dari fraksi Partai Golkar dari Saudara Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM kepada Saudari Insinyur Haja Sari Yulianti, nomor anggota A341. Bahwa sesuai dengan pasal 47 Peraturan DPR RI tentang tata tertib menyatakan, ayat 3, pimpinan partai politik melalui fraksinya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR kepada pimpinan DPR. Ayat 4, pimpinan DPR menyampaikan nama pengganti ketua dan atau wakil ketua DPR sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dalam rapat paripurna untuk ditetapkan. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menanyakan kepada sidang dewan yang terhormat terhadap Saudari Insinyur Haja Sari Yulianti, nomor anggota A341, dapat ditetapkan sebagai wakil ketua DPR RI. Apakah dapat disetujui? Terima kasih. Sidang dewan yang terhormat, selanjutnya sesuai dengan ketentuan pasal 85 Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 42 tahun 2014 yang menyatakan bahwa pimpinan DPR RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 sebelum memangku jabatan mengucapkan sumpah janji yang teksnya sebagaimana dimaksud pada pasal 78 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung. Berkenaan dengan itu, pimpinan Dewan menyerahkan kepada Sekretaris Jenderal DPR RI untuk menyelenggarakan upacara pelantikan Wakil Ketua DPR RI sisa masa jabatan tahun 2024-2029 dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Persiapan pelantikan Wakil Ketua DPR RI. Kepada calon Wakil Ketua DPR RI yang akan dilantik, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Kepada yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pimpinan DPR RI, disilakan menempati tempat yang telah ditentukan.
Upacara pelantikan Wakil Ketua DPR RI masa keanggotaan 2024-2029 dimulai, diawali dengan pembacaan keputusan DPR RI. Putusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 3 garis miring DPR RI garis miring 3 garis miring 2025-2026 tentang penetapan pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang penetapan pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029. Pertama, menetapkan pemberhentian dan penggantian Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Wakil Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan dari fraksi Partai Golongan Karya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, yaitu Profesor Dr. Insinyur Haji Adis Kadir SHM nomor anggota A323 digantikan oleh Insinyur Hajah Sari Yuliati MT nomor anggota A341. Kedua, penetapan dan penggantian pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia masa keanggotaan 2024-2029 terdiri atas Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani, nomor anggota A199, fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Wakil Ketua Insinyur Hajah Sari Yuliati MT, nomor anggota A341, fraksi Partai Golongan Karya. Wakil Ketua Profesor Dr. Insinyur Haji Sufmi Dasko Ahmad SHMH, nomor anggota A134, fraksi Partai Gerindra. Wakil Ketua Saan Mustafa, nomor anggota A385, fraksi Partai Nasdem. Wakil Ketua Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal MAP, nomor anggota A16, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Salinan keputusan ini disampaikan kepada 1. Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI. 2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat RI. 3. Presiden RI. 4. Para Ketua Lembaga Tinggi Negara RI. 5. Para Menteri dan Pejabat setingkat Menteri. Dan 6. Sekretaris Jenderal DPR RI. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Januari 2026. Ketua Dr. Honoris Causa Puan Maharani. Persiapan pengucapan sumpah. Rohaniwan Islam disilakan menempati tempat yang telah ditentukan. Hadirin dimohon berdiri. Pengucapan sumpah Wakil Ketua DPR RI menurut agama Islam dipandu oleh Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia. Sebelum memangku jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Saudari wajib bersumpah menurut agama Islam. Apakah saudari bersedia disumpah menurut agama Islam? Siap bersedia. Patut saya ingatkan bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sumpah ini adalah terhadap Tuhan yang Maha Esa dan manusia, yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya, Saudari, mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya, Saudari, mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap saudari mengikuti lafal sumpah yang akan saya pandu. Saya harap sa
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Hadirin disilakan duduk kembali. Persiapan pemberian ucapan selamat. Pemberian ucapan selamat pada Wakil Ketua DPR RI yang baru dilantik oleh Yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan pimpinan DPR. Dilanjutkan dengan foto bersama. Baik, foto bersama selesai. Yang terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada pimpinan DPR dan Wakil Ketua DPR yang baru dilantik, disilakan menempati kursi pimpinan. Hadirin, demikianlah pelantikan Wakil Ketua DPR RI telah selesai dan dilanjutkan dengan rapat paripurna. Terima kasih. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Pimpinan Dewan mengucapkan selamat kepada Saudari Insinyur Hajah Sari Yulianti, selaku Wakil Ketua DPR RI yang baru saja dilantik dan ditugaskan menjadi Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan. Semoga dengan bergabungnya Saudari Insinyur Hajah Sari Yulianti akan lebih memperkuat pelaksanaan tugas-tugas konstitusional Dewan. Dan kepada Saudara Profesor Dr. Haji Insinyur Adis Kadir SHMH, kami ucapkan terima kasih atas pengabdiannya selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPR RI.
Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan. Selesailah acara rapat paripurna hari ini. Selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas partisipasi dan ketekunannya dalam mengikuti rapat paripurna Dewan hari ini. Dengan seizin sidang Dewan, kami menutup rapat paripurna ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, telah kita saksikan secara bersama siaran langsung dari rapat paripurna DPR RI ke-12. Dan pemirsa, ada beberapa poin penting pada rapat paripurna kali ini. Yang pertama, Komisi 3 DPR RI mendesak reformasi kultural dari Polri untuk melakukan perombakan kurikulum pendidikan yang mengutamakan nilai dari hak asasi manusia dan juga demokrasi. Yang kedua, pemirsa, DPR RI menyetujui Bapak Adis Kadir untuk menjadi Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi, di mana dilanjutkan telah ditetapkan dan juga dilantik Ibu Hajah Sari Yuliati untuk menggantikan posisi Wakil Ketua DPR RI Bapak Adis Kadir yang telah mengundurkan diri. Dan selanjutnya juga pemirsa telah dilaporkan hasil fit and proper test dan terpilihnya 9 anggota Ombudsman RI dan juga Deputi Gubernur Bank Indonesia atas nama Bapak Thomas A.M. Jiwandono. Tentunya kami juga mengucapkan selamat atas terpilihnya nama-nama tersebut dan juga selamat bertugas bagi bangsa. Dan pemirsa, kami juga mengingatkan pemirsa untuk dapat menyaksikan kembali di rapat paripurna ini di kanal YouTube kami di TVR Parlemen dan juga kegiatan lainnya di DPR RI melalui situs kami di tvrparlemen.dpr.go.id. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa di agenda DPR RI selanjutnya.